Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Revaldo Anenggolan dengan NIM 102 021 330325 dengan rekan saya. Saya Ervina Meriskianar Amelia dengan NIM 102020223000061. Nah, pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan dashboard yang berjudul Financial Perspective Sales Operation. Dashboard kami ini kami bangun menggunakan Looker Studio dengan sumber data yang berasal dari database MySQL. Tujuan utama pembuatan dashboard ini adalah untuk membantu menganalisis kinerja penjualan perusahaan secara visual, sehingga informasi yang ada dapat lebih mudah dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya penjelasan database online. Oke, database pada proyek ini itu di-host secara online menggunakan Ivan Cloud sehingga dapat diakses melalui internet. Proses pengelolaan dan juga pengunggahan data ke database MySQL dilakukan menggunakan HDSQL sebelum dianalisis. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah struktur data warehouse. Struktur database pada proyek kami ini dirancang dalam bentuk data warehouse menggunakan pendekatan star schema. Boleh tolong di-share screen? Baik, di sini sudah ditampilkan struktur data warehouse yang kami gunakan dalam star schema. Yang pertama ada fixed sales, di mana fixed sales ini menyimpan data transaksi penjualan, seperti yang pertama sales, quantity, order ID, product ID, city ID, dan order date. Nah, tabel fakta ini dihubungkan ke beberapa tabel dimensi. Yang pertama ada dim date, di mana menyimpan informasi waktu seperti hari, bulan, dan juga tahun. Dim produk menyimpan informasi produk, nama produk, kategori produk, dan yang lain-lain. Lalu yang selanjutnya dim location, di mana dim location ini menyimpan informasi kota, negara bagian, dan juga region. Dengan skema seperti ini, proses analisis menjadi jauh lebih mudah karena kita bisa melihat penjualan dari berbagai sudut pandang berdasarkan waktu, kategori produk, maupun wilayah. Yang selanjutnya adalah koneksi database ke Looker Studio. Boleh tolong dibuka untuk eventnya. Nah, di sini setelah data warehouse selesai, langkah berikutnya adalah menghubungkan database MySQL di Avon ke Looker Studio. Pada tahap ini, kami memasukkan hostname dari Avon, portnya, nama database, username, serta password. Kita bisa melihat tampilan Avon di sini yang yaitu MySQL kami sudah kita bisa melihatnya. Setelah koneksi berhasil, seluruh data dari MySQL dapat langsung digunakan sebagai sumber data pada data dashboard. Hal ini membuat dashboard menjadi online dan selalu menampilkan data terbaru yang ada pada database. Baik, yang selanjutnya akan ada pembahasan KPI Financial Perspective. Boleh dimunculkan untuk tampilan lookernya. Baik, di sini ada penjelasan pembahasan KPI Financial Perspective kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang pertama yaitu KPI total sales. Nah, di sini kita itu menampilkan dalam bentuk scorecard yang dimana pada dashboard ini tuh total penjualan yang diperoleh yaitu sejumlah 839.710,67. Nah, yang menggambarkan total pendapatan perusahaan dari aktivitas penjualan. Nah, pada dashboard ini kami menggunakan sumber data yaitu penggabungan dari blend data di total sales yang dimana pada gabungan ini kita menggunakan tabel fact sales dan juga dim date. Nah, untuk dimensinya yaitu kami menggunakan order date dan juga year. Kemudian untuk matriksnya sendiri kita menggunakan total sales yang dimana rumusnya yaitu sum dalam kurung sales. Oke. Kemudian untuk kolom utama ya pada dashboard ini kita menampilkan metrik yaitu dari total sales tadi. Jadi akan menampilkan hasil dari total salesnya. Kemudian KPI yang kedua yaitu total sales per year. Atau pada gambar berikut
Nah, di sini kita menunjukkan perbandingan pendapatan penjualan antara tahun 2022 dan juga 2023. Nah, dari grafik ini terlihat adanya penurunan total sales pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang perlu menjadi perhatian manajemen. Nah, pada sumber data total sales ini kita masih menggunakan eh, sumber data yang sama, tapi untuk dimensi sumbu X-nya kita menggunakan tampilan year. Dan sumbu Y-nya kita menggunakan matriks total sales. Oke. Yang selanjutnya yaitu KPI selanjutnya itu total quantity. Ini yang dimana menunjukkan jumlah unit produk yang terjual per tahunnya. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa jumlah unit yang terjual pada tahun 2023 itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Nah, sejalan dengan tren penurunan total sales. Nah, pada ini sumber datanya kita menggunakan total quantity. Nah, di sini kita menggunakan tabel fact sales, kemudian dim date dan juga dim product yang dimana untuk dimensinya sendiri kita menggunakan order date, product ID, kemudian ada year dan juga kategori. Nah, untuk metriknya sendiri kita menggunakan total quantity dengan rumus sum dalam kurung quantity. Nah, lalu eh, untuk penampilannya sendiri kita pada dimensi sumbu X itu menampilkan eh, dimensi year, dan untuk metrik sembunyinya kita menggunakan total quantity. Nah, mungkin untuk KPI selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan KPI yang keempat, yaitu sales by product kategori. Nah, boleh di zoom sedikit sales by kategorinya. Nah, di sini selanjutnya adalah grafik sales by kategori, di mana grafik ini menunjukkan kontribusi penjualan berdasarkan kategori produk. Dari dashboard terlihat bahwa yang pertama itu ada furnitur memberikan kontribusi yang paling besar atau penjualan terbesar, yaitu yang selanjutnya adalah yang diikuti oleh teknologi di bagian yang kedua. Lalu yang paling kecil adalah office supplies, di mana dengan informasi ini perusahaan dapat mengetahui kategori mana yang menjadi unggulan serta kategori mana yang perlu dikembangkan lagi. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk penjelasan dimensi dan metriknya. Oke, untuk sumber data yang kami gunakan yaitu kita menggunakan paduan sales by kategori, yang dimana pada sales by kategori ini kita menggabungkan antara tabel fact sales dan juga dim product, yang dimana untuk dimensinya sendiri kita menggunakan product ID dan juga kategori. Nah, untuk metriknya sendiri kita menggunakan rumus yaitu sum dalam kurung sales. Nah, untuk dimensi pada sumbu X-nya sendiri, kita menggunakan dimensi kategori. Nah, untuk metrik sumbu Y-nya, kita menggunakan metrik yang kita eh, tentukan tadi, yaitu sales by kategori, yang dimana rumusnya itu sum dalam kurung sales. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah sales by region, boleh diperlihatkan untuk hasilnya. Nah, yang selanjutnya adalah KPI yang kelima, yaitu sales by region. Pada bagian ini, grafik sales by region, grafik ini digunakan untuk melihat bagaimana distribusi penjualan berdasarkan wilayah operasional di perusahaan. Dari hasil visualisasi ini, terlihat bahwa region West memiliki kontribusi penjualan yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah West menjadi pasar yang paling potensial dan memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Di posisi berikutnya terdapat region sentral dan region S, di mana kontribusinya berada di tingkat yang menengah. Kedua wilayah ini masih memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui strategi pemasaran atau peningkatan distribusi. Sementara itu, untuk region South menjadi wilayah dengan nilai penjualan paling rendah dibandingkan wilayah lainnya. Dari perbandingan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja penjualan
belum merata di seluruh wilayah. Manajemen dapat menjadikan informasi ini sebagai dasar untuk mengevaluasi strategi pemasaran per wilayah, mengidentifikasi kendala di region dengan penilaian penjualan rendah, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, KPI sales by region memberikan gambaran yang sangat penting mengenai penyebaran pasar dan peluang pengembangan bisnis perusahaan ke depannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada sales by region ini kita di sini menggunakan sumber data penggabungan dari sales by region yang dimana di sini kita menggabungkan antara tabel fact sales dan juga dim location. Yang dimana pada dimensinya kita menggunakan city ID dan juga region. Untuk metriknya sendiri kita menggunakan rumus sum dalam kurung sales. Kemudian untuk dimensi sembunyinya kita menampilkan dimensi region dan untuk metriknya kita menggunakan yang telah kita uh, buat tadi rumusnya yaitu sum dan kurang sales. Oke, mungkin untuk KPI selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah KPI yang terakhir, yaitu KPI yang keenam, average sales per order. Boleh di zoom. Ini KPI terakhir adalah average sales per order atau rata-rata nilai penjualan per transaksi, di mana KPI ini dihitung dengan cara membagikan total penjualan dengan jumlah order yang terjadi. Berdasarkan dashboard, nilai average sales per order adalah 124.341,03. Mohon maaf sebentar. Nah, saya lanjutkan lagi. Nilai ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar rata-rata pembelian yang dilakukan oleh pelanggan dalam satu transaksi dan seberapa efektif perusahaan dalam mendorong penjualan per order. Jika kita hubungkan dengan KPI sebelumnya, meskipun total penjualan secara keseluruhan mengalami penurunan, namun nilai average order masih tergolong cukup tinggi. Artinya, pelanggan yang melakukan transaksi masih membeli dalam jumlah yang relatif besar. KPI ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat menjadi acuan dalam merancang strategi peningkatan penjualan seperti program bundling produk, cross-selling, atau penawaran diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Dengan memahami average sales per order, perusahaan dapat lebih fokus pada peningkatan nilai transaksi pelanggan, bukan hanya pada jumlah transaksinya saja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada dashboard average sales per order, di sini kita sumber datanya menggunakan penggabungan average sales atau order, yang dimana pada uh, penggabungan ini kita menggunakan tabel fact sales dan juga dim date, yang dimana penggunaan dimensinya itu kita menggunakan order date dan juga year. Untuk metriknya sendiri, kita menggunakan rumus sum dalam kurung sales underscore count dalam kurung order underscore ID. Nah, kemudian untuk penampilannya, kolom utamanya kita menggunakan matriks yang telah kita buat tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini kita juga menampilkan tabel best selling product untuk mengetahui produk dengan nilai penjualan tertinggi. Nah, di sini kita menampilkan 10 data produk dengan best selling produknya, yaitu yang pertama ada Cisco Telepresence System dengan sejumlah 22.638,48, kemudian disusul oleh O'Sullivan Living Dimension. Nah, kemudian untuk uh, tabel berikut itu tuh kita menggunakan sumber data best selling product. Untuk paduannya sendiri, kita menggunakan tabel Excel dan juga tim produk. Nah, untuk dimensinya kita menggunakan produk ID dan juga produk name. Untuk matriksnya kita menggunakan best selling product atau dengan rumus sum dalam kurung sales. Kemudian pada
tabel ini dimensi yang kita tampilkan yaitu dimensi product name dan juga metrik yang ditampilkan yaitu best selling product sehingga kita dapat menampilkan 10 data dengan penjualan tertinggi. Baik. Sebagai penutup, melalui dashboard Financial Perspective Sales Operation, kami dapat melihat bagaimana atau kita dapat melihat bagaimana data penjualan dapat diolah menjadi informasi yang jauh lebih mudah dan praktis. Dengan memanfaatkan database di MySQL yang dihosting di Event, proses penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Integrasi dengan Looker Studio memungkinkan data tersebut divisualisasikan secara interaktif sehingga setiap perubahan pada data sumber dapat langsung tercermin pada dashboard. Dari sisi analisis, beberapa hal yang penting dapat disimpulkan. Total penjualan dan kuantiti memberikan gambaran umum mengenai performa finansial perusahaan. Analisis berdasarkan tahun membantu kita melihat tren kenaikan atau penurunan penjualan dari waktu ke waktu. Visualisasi berdasarkan kategori produk dan wilayah menunjukkan area bisnis yang paling berkontribusi sekaligus area yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan melalui average sales per order, kita dapat memahami seberapa besar nilai pembelian rata-rata yang dilakukan oleh pelanggan. Secara keseluruhan, dashboard ini tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga membantu menghubungkan data dengan konteks bisnis yang nyata. Informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan strategi pemasaran, pengelolaan stok, hingga pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Harapannya dashboard ini dapat terus dikembangkan di masa mendatang, baik dengan menambahkan KPI baru, memperluas sumber data, maupun melakukan analisis lebih mendalam agar perusahaan dapat semakin optimal dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Demikian demo dashboard yang telah kami sampaikan. Jika ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.